Saat ini, Axio Hype mencakup banyak sekali SKU laptop entry level, baik berisi Intel maupun AMD dalam berbagai konfigurasi. Nah, dengan branding yang semakin solid, sekarang udah saatnya Hype memasuki segmen baru dengan cita rasa lebih premium. Jadilah mahakarya Axio terbaru yang wujudnya seperti ini. Jujur aja, dari sekilas megang udah ketebak bahwa ini bukan laptop 7 jutaan biasa. Pertama, ada beberapa pernak-pernik eksklusif JKT48 bisa dihadiahin atau dijual ke teman wota kalian. Kedua, jarang sekali ada laptop di kelasnya yang seringan dan setipis ini dibarengi build quality mantap. Baik baseplate dan punggung dibalut alloy magnesium aluminium alias bukan sembarang metal, makanya bisa super ringan. Dimasukin dalam ransel, beratnya hampir nggak berasa sama sekali. Kalau udah seringan gini masih banyak alasan nggak bawa laptop ke kampus atau ke kantor, kebangetan ya. Yang bikin kaget adalah bahwa HypeR punya pretty much semua ciri khas Ultrabook belasan juta, misal backlit keyboard 3 tingkat, tombol power pisah, 3 port USB-C yang satu diantaranya port multifungsi sehingga nggak lagi butuh charger konvensional, konektivitas Wi-Fi 6, dan yang terpenting dari semua, opsi layar OLED Full HD 16:10. Asli, kami sangat menanti-nanti ada brand lokal yang berani jual laptop tipis berlayar OLED dengan harga yang sangat merakyat. Setidaknya dibandingkan merek-merek global. Layar OLED gini warna dan kontrasnya sangat enak di mata, baik buat kerja, ngonten, nonton, dan main game. Apalagi kalau kalian upgrade dari laptop layar TN yang not even 70% sRGB. Tinggal berdoa aja ini layarnya nggak cepet burn in, hehe. Kalau boleh nambah fitur, gue bakal minta setidaknya ada sensor fingerprint atau webcam Full HD yang support Face ID. Karena saat ini webcam masih 720p standar. Axio HypeR punya dua opsi chip, ada Intel Core i3 1215U yang kami review saat ini, dan ada versi Core i5 1235U yang secara CPU dan IGP lebih powerful. Kabar luar biasanya adalah, kedua SKU ini adalah laptop di bawah 10 juta pertama di Indonesia yang punya RAM onboard 24GB LPDDR5 sangat ideal mengingat RAM 8GB bahkan 16GB saat ini sering dianggap kurang. Soal SSD ada pilihan 256 atau 512GB, tapi yang penting itu bisa di-upgrade. Kalau RAM onboardnya kecil atau nanggung, nah itu baru jadi masalah. Next, seberapa relevankah performa Core i3 Gen 12 seri U di tahun 2025? Percaya atau tidak, ini masih sangat oke untuk usage kantoran atau sekolah sehari-hari. i3 1215U terdiri atas 2 P-Core dan 4 E-Core, performa bersaing dengan Ryzen 3 7320U atau Core i5 1135G7. Kalau kalian berencana editing video atau render ringan, disarankan ambil sekalian yang Core i5, karena selain core lebih banyak, dia juga punya iGPU lebih capable. Kalau ada kelemahan, ya chip ini kelemahannya di IGP UHD Xe64EU. Masih lumayan bedanya dibanding Iris Xe G780EU yang ada di SKU i5. Meski begitu, ini jelas upgrade jika kalian beralih dari Intel UHD Graphics biasa generasi 10 ke bawah atau Radeon 610M di Ryzen 3 Mendocino. Cukup untuk edit-edit video dikit, jalanin game-game casual di setting low, dan overall ngasih pengalaman visual yang memadai selama nggak dipakai ngedit video 4K atau render yang berat-berat. Cooling sih sederhana, hanya ada sistem satu kipas satu heatsink yang buang ke bawah engsel. Selama dia nggak diforsir render lama atau ngegame berjam-jam, harusnya masih aman. Tuh normal ya, laptop super tipis dan ringan begini bakal relatif anget di permukaan ketika dipakai main game atau ngedit video. Yang penting ketika dipakai nonton Netflix atau ngetik presentasi, ini laptop adem ayem. Selain keberadaan fitur backlit, keyboard ini cukup nyaman dipakai. Dia emang nggak punya kolom khusus page up, page down, home, dan end atau tombol khusus Copilot, tapi sekali lagi tombol powernya pisah serta ada tombol caps lock dedicated. Touchpad standar, belum dari kaca, tetapi yang penting kualitas speaker stereo udah improve dari seri Hype biasa. Satu lagi yang hebat, ini kapasitas baterai standar Ultrabook belasan juta yang sampai 60Wh. Lumayan lah, dia bisa kuat hampir 11 jam saat kami playback YouTube di mode battery saver. Dikombinasiin sama charger USB-C yang bisa sekalian cas HP, ini laptop starter pack kerja mobile banget. Bisa disimpulkan, Axio kembali berhasil bikin laptop Hype yang bener-bener bikin hype kali ini. Bobot ekstra ringan, harga masuk akal, tapi nggak mangkas fitur-fitur penting yang seharusnya ada di sebuah laptop kategori Ultrabook selain login biometrik.
Rencananya sih nanti Axio mau ngeluarin juga yang versi layar IPS, berat nggak jauh beda, tapi harganya bisa di bawah 7 juta. Baguslah makin rame laptop merek lokal berkualitas di segmen mainstream. Ditambah lagi, sekarang laptop Axio ini juga udah dilengkapi proteksi ADP 1 tahun sekaligus kualitas after sales Axio yang udah nggak perlu lagi diragukan. So, apakah menurut kalian Axio Hype R Series ini bisa jadi ultrabook killer dari segi fitur? Apa kalian mending pilih opsi lain yang sekedar fokus ngasih chip kencang tanpa layar OLED, RAM besar, bodi super ringan, dan sebagainya? Jangan lupa buat ninggalin komentar di bawah. Sekian dulu dari gue, Mike, and as always, stay safe, stay healthy.